Mimpi seorang pemuda HBS. Mari kita kembali ke akhir abad 19. Di sebuah kota pelabuhan yang gerah, namun penuh gairah bernama Surabaya. Ada seorang pemuda, namanya Mingke. Dia bukan sekadar pemuda Jawa biasa. Di kepalanya, ilmu pengetahuan Eropa telah mekar, seperti bunga yang baru disiram hujan. Bayangkan Mingke, duduk di kamarnya, terpukau menatap gambar-gambar hasil cetakan zingografi. Keajaiban zaman modern yang bisa menggandakan wajah manusia hingga beribu lembar dalam sehari. Dia begitu memuja kemajuan. Baginya, kereta api yang membelah Pulau Jawa tanpa perlu ditarik lembu adalah bukti bahwa kekuatan gajah telah digantikan oleh benda bicu kecil bernama sekrup dan mur. Namun, di antara semua kekagumannya pada mesin, ada satu gambar yang paling sering dia pandangi. Wajah seorang dara cantik, gilang gemilang. Kekasih para dewa yang bertahta 11.000 mil laut dari Surabaya. Siapa dia? Dialah Sri Ratu Wilhelmina. Mingke merasa menjadi kaulanya yang paling setia. Meski sang ratu mungkin tak pernah tahu pemuda Jawa ini bernapas di atas bumi yang sama. Tantangan di atas dokar berper. Suatu hari, pintu kamar Mingke didobrak tanpa ketukan. Robert Surhoff, temannya yang tinggi besar dan merasa dirinya lebih Eropa karena setetes darah Belanda di tubuhnya, masuk sambil tertawa mengejek. "Ahoy buaya kita, masih saja memandangi gambar," ejek Surhoff. Dia lalu menawarkan sebuah tantangan yang akan mengubah jalan hidup Mingke selamanya. Ada seorang dewi di Wonokromo, katanya. Cantiknya tiada banding, lebih nyata dari sekadar gambar ratu di dinding. Mingke, yang merasa harga diri kelakiannya diuji, mengiyakan. Mereka berangkat menumpang sebuah karper, dokar model baru yang menggunakan per baja, barang mewah di penghujung abad itu. Roda besi dokar itu bergemeratak menggiling jalanan batu menuju Wonokromo. Di sepanjang jalan, Surhoff terus memprovokasi, meragukan kejantanan Mingke karena dia hanya seorang pribumi tanpa nama keluarga Eropa. Istana kayu dan bidadari yang nyata. Mereka melintasi rumah plesir merah milik Babah Ah Chong yang misterius, lalu membelok masuk ke sebuah gerbang luas bertuliskan Boerderij Buitenzorg. Itulah rumah hartawan besar Herman Melema. Sebuah istana pribadi yang seluruhnya terbuat dari kayu jati. Angker sekaligus megah. Di tangga rumah itu, Mingke disambut oleh Robert Melema, pemuda jangkung dengan lirikan mata yang tajam menusuk, seolah ingin mengusir Mingke saat itu juga. Namun, ketegangan itu sirna seketika saat pintu kaca terbuka. Di hadapan Mingke, berdirilah seorang gadis bergaun putih tanpa lengan. Kulitnya putih halus seperti pualam. Namun rambut dan matanya adalah milik pribumi yang paling murni. Matanya berkilauan seperti sepasang kejora. Annelies Melema namanya. Mingke terpaku. Segala teori kecantikan yang dia pelajari dari buku-buku Eropa mendadak terasa hambar. Annelies bukan sekadar gambar, dia adalah darah dan daging yang kecantikannya meruntuhkan iman. Saat Annelies tertawa mendengar Mingke yang kikuk karena tak punya nama belakang, suara tawanya lebih indah dari mutiara manapun. Di tengah kemewahan kursi rotan dan permadani mahal, Annelies justru menunjukkan kehangatan yang tak tersangka. Dia tak peduli Mingke seorang pribumi. Pribumi juga baik, katanya dengan nada yang membuat Mingke bernapas lega untuk pertama kalinya sejak menginjakkan kaki di sana. Sang penguasa, Nyai Ontosoro. Namun, kejutan sebenarnya baru saja dimulai. Dari pintu belakang, muncullah seorang wanita pribumi mengenakan kebaya putih berendah mahal. Dialah Nyai Ontosoro, gundik yang menjadi buah bibir seantero Surabaya karena dialah pengendali sesungguhnya dari perusahaan besar itu. Mingke bersiap untuk melihat seorang wanita simpanan yang rendah diri, tapi yang dia temui adalah seorang ratu.
Nyai Ontosoro berbicara bahasa Belanda dengan begitu fasih dan beradab, melebihi guru-guru Minke di sekolah. Dia tidak menunggu untuk dihormati. Dialah yang mengulurkan tangan terlebih dahulu dengan gaya wanita Eropa yang bebas. "Tamu Annelies adalah tamuku juga," ucap Nyai dengan suara yang berwibawa. Minke terpesona. Bagaimana mungkin seorang wanita yang hanya disebut Nyai, sebutan yang sering dianggap rendah oleh masyarakat, bisa memiliki kepribadian sekuat itu? Mereka makan siang bersama. Hidangan sapi muda yang mewah disajikan tanpa adat merangkak-rangkak seperti di rumah bangsawan Jawa. Di sini, di Wonokromo, Minke melihat dunia baru yang sedang lahir. Dunia di mana kecerdasan dan kerja keras bisa merobek sekat-sekat keningratan dan rasisme kolonial. Rahasia di balik keindahan. Sore itu, Annelies mengajak Minke berkeliling. Minke terkejut melihat gadis cantik yang tampak rapuh itu ternyata adalah pengawas yang tegas di kandang sapi dan ladang perusahaan. Dia melihat Annelies mengelus leher kuda kesayangannya, Bauk, sambil berbisik seperti kawan lama. Namun di balik keindahan itu, Minke merasakan ada bayangan gelap yang bersembunyi di sudut-sudut istana kayu tersebut. Di manakah Tuan Herman Melema? Mengapa Robert Melema menatapnya dengan benci? Dan mengapa Nyai Ontosoro seolah sedang mencengkram nasib mereka semua dengan tangan besinya? Minke pulang dengan bendi malam itu, membawa ciuman pertama yang dipaksakan oleh perintah Nyai di hadapan matanya sendiri. Dia menyadari bahwa Wonokromo bukan sekedar tempat tinggal. Itu adalah sebuah pusaran sihir yang telah menangkap jiwanya. Inilah awal dari segalanya. Pertemuan yang mengantarkan Minke pada cinta yang gila, perlawanan yang sehormat-hormatnya, dan pemahaman bahwa di atas bumi manusia ini, ilmu pengetahuan harus bersanding dengan keberanian hati.